Ya Nabi salam, salamun alaik. Ya Rasul salam, salamun alaik. Allahu Akbar. Ya Habib salam, salam alaik. Salawatullahi alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa dimanapun saja berada, saya hari ini sempat bincang-bincang dengan seorang yang luar biasa. Kalau dibilang Ustadz Kabir, ya Kabir. Kalau dibilang Ustadz yang tinggi, memang badannya tinggi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, jangan sampai pemirsa tidak tahu. Tinggi antum berapa, Putih? Tinggi aku tidak pula tinggi, Ustadz. 150 lebih dikit. 150? Lebih dikit. Ya, lebih dikit lebih berapa? Lebihnya semeter. Lebihnya 36. Ya Allah, 186. 186. Artinya rata-rata orang Merotara ini di Sumsel ini rata-rata orang 170 dia saudaranya. Maka saya bilang dia termasuk orang yang KB yang tinggi, nah Ustaz. Saya ini ulama besar. Oh, ulama besar. Badannya besar. Kalau ilmunya mudah-mudahan. Ustaz, ini alhamdulillah para pemirsa, saya hari ini bersama beliau. Beliau ini sengaja saya undang karena beliau ini satu-satunya orang yang memang di Merauke Utaranya. Pertama, beliau Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mesir Utara, dan kemudian beliau juga pimpinan pondok Tazaka di Surulangun, ya, betul. Di Kabupaten Tawasulu di Kabupaten Mesir Utara. Ngomong-ngomong, muridnya banyak, Tat? Tidak terlalu. Sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja, tapi ribuan lah ya hampir ya. Tidak sampai. Tidak sampai ya. 300-an. 300-an, tapi itu 300-an. Kalau satunya mewakili 100 lebih banyak lagi. Iya betul. Iya, karena orang yang menuntut ilmu itu gitu. Orang menuntut ilmu itu selalu digiring dengan yang banyak kebaikannya. Ya, satu jadi 10, nah itu kan. Wahidun ka alfin. Wah, itu sama dengan 1000 kalau dia berkuasa. Wah, luar biasa. Pemirsa dimana saja berada, beliau saya undang di sini tentu bicara tentang, pertama saya bicara tentang Majelis Ulama dulu. Beliau sebagai Majelis Ulama Indonesia. Jadi Majelis Ulama Indonesia ini termasuk memang termasuk organisasi ujung tombak pemerintah juga, dan banyak membantu pemerintah juga ya. Betul, ya. Kira-kira ada tak semacam keluhan gini, ada majelis ulama lagi seperti ini, apalagi tidak ada majelis ulama lah itu. Pernah ada terbesit seperti itu? Ya, ini gini, teman-teman sekalian, pertama kami dari Majelis Ulama Indonesia, terima kasih sudah antum undang sini. Iya. Kita ambil dari kalimat majelis, kemudian ulama. Jadi semacam perkumpulan ulama, dan itu memayungi semua organisasi. Iya. NU ada di sana, kemudian Muhammadiyah Ada di sana. Persis, kerukunan antar umat beragama. Ada di sana, ya, terus forum pesantren, kemudian pemerintah ada di sana. Karena mau tidak mau, ya, karena kita ini mayoritas Islam, ya, Muslim mayoritas di kabupaten kita dan juga di Indonesia, ya, peran ulama ini sangat vital dalam kita berkegiatan di keagamaan dan juga di kenegaraan. Iya. Nah, karena ini harus bersinergi antara agama dengan pemerintah, agama dengan negara, kemudian orang Islam dengan pemerintah, orang Islam dengan orang Islam. Jadi memang harus bersinergi, dan kita mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang ada di tempat kita tentunya berdasarkan ilmu yang didapatkan oleh ulama itu, sehingga
solusi yang diberikan itu betul-betul solusi yang memiliki dasar keislaman dan juga tentunya sesuai dengan negara kita. Oh, itu ya. Ya. Terus selama mengalami artinya menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia ini, ada kendala-kendala yang didapat atau ketika kita mengeluarkan semacam fatwa fatwa dari Majelis Ulama ini, ada tantangan dari masyarakat, dan ada kira-kira selama ini maksudnya selama kita ini mimpin Majelis Ulama ini? Ya, kalau saya lihat begini ya, di Muratara ini dia tidak, kalau ditanya NU apa Muhammadiyah, oh gitu, dia tidak tahu dia. Tidak tahu ya? Ya mungkin, tapi ada kegiatannya itu, amaliyahnya itu mirip NU atau mirip Muhammadiyah. Artinya tidak Muhammad Nuh, bukan Muhammad Nuh. Ya, Muhammad Nuh lah, Muhammad Nuh. Ya, artinya secara organisasi tidak ada pertentangan itu. Ya. Tidak ada pertentangan, dan juga karena masyarakat kita ini tidak sepadat yang di Jawa, kemudian permasalahan-permasalahan juga yang tidak serumit di Jawa, jadi kita selama ini alhamdulillah tidak ada pertentangan dalam merealisasikan daripada fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi alhamdulillah masyarakat juga sudah memahami, ya, karena juga fatwa kita ini kan banyak juga yang mengikuti fatwa dari pusat, seperti tentang COVID, kemudian sholat waktu COVID, kemudian ya yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan lah. Sebentar Ustaz, tentunya berapa kurun waktu dalam 2 tahun ini sejak Bupati Muara Utara ini Haji Devi Suartoni dan Wakil Bupati yaitu Haji Inayatullah, seorang ulama, dan ketika itu beliau menginginkan bahwa Muara Utara ini ketika ada pesta malam sudah banyak madoratnya. Akhirnya dengan artinya pemerintah yang bersinergi dengan para ormas-ormas ini, termasuk yang getol ini, Majelis Ulama Indonesia dan lain-lain, kenal yang tergabung ya, KUB, Forum Kerukunan Beragama dan lain-lain, sehingga terjadilah penutupan pesta malam itu. Dan alhamdulillah banyak kemaslahatannya, kebaikan-kebaikannya yang kita dapat. Nah, kira-kira ada tak sekarang lah sudah tutup, pengen musul sama Majelis Ulama, tolong Kat, ada tak fatwa yang boleh lagi, kami ini nak pesta malam, cara Islam, cara Islami, jika kamu berkerudung kalau berkerudung, berkepiah, ada semacam rayu-rayuan orang itu yang klub malam kan, diskotik. Iya. Kami diskotik kalau baca boleh, kalau ada diskotik syariah. Jadi biar kita nyuruh tadi yang legal. Jadi begitu. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Muara Utara yang sudah melaksanakan perda ya, yang sudah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya, yang didukung banyak orang ya, organisasi kepolisian ya. Karena prinsipnya begini, Ustaz, al-fadlul lil muqtadi wa in ahsanal muqtadi. Yang baik itu yang memulai. Oh gitu ya. Tapi yang meneruskan itu lebih baik. Yang baik memulai, yang meneruskan lebih baik. Seandainya yang memulai baik, yang menerusnya tidak baik mana? Karena seperti yang pesta malam di perdanya waktu Pak Syarif. Oh, zaman sebelumnya. Itu perda kan sudah ada. Perda sudah ada, tapi belum dilaksanakan. Nah, tinggal butuh waktu ya. Artinya kedua pemimpin ini kan sudah berpikir untuk kemaslahatan. Bisa jadi gini, dulu kan bupatinya Syarif Hidayat, wakil bupatinya Haji Devi Suartoni, memulainya. Alhamdulillah Allah mentakdirkan wakil bupatinya jadi bupati. Kebenaran wakilnya seorang ulama. Jadi lengkap. Ya, kita juga sebelum dilaksanakan ya, mungkin antum masih ingat. Kita mengumpulkan ormas-ormas
untuk mendukung. Bahkan dari waktu itu saya ingat Pak Wabub, Ustadz, antum itu bukan mendukung Ustadz, tapi mendesak kami. Artinya kita ini mendesak pemerintah untuk melaksanakan perda tersebut. Jadi oke lah ya. Mantap. Jadi memang mudah-mudahan itu bagian daripada ikhtiar positif kita ya, termasuk kerukunan beragama juga betul. FKUB, pesantren, NU Muhammadiyah, pemuda atau pemuda, Ansor, pemuda Muhammadiyah, Muslimat, Majelis Taklim, nah itu mendukung semua karena memang kita lihat maslahatnya lebih banyak, kebaikan kalau ditutup itu ya. Nah itu ternyata benar ya kenyataannya. Benar, alhamdulillah. Allah. Tapi tadi yang saya tanya tadi, tidak ada lagi orang yang mau datang untuk memulai lagi. Kalau belum ya. Kalau saya tadi kan mendesak untuk nutup pemerintah. Ketika orang datang mau merayu, mendesak untuk dibuka lagi kan masalahnya ya. Itu kalau dalam negara kita yang demokratis itu pasti ada yang usul kan, pasti ada. Tapi jangan coba-coba nak dimulai lagi ya. Ya kita sudah masyarakat, alhamdulillah sudah bersama-sama lah kita memperjuangkan perda ini, dari pemerintah, dari didukung oleh DPRD. Perda itu kan prosesnya lama. Kemarin ada juga yang nanya dengan kami, Pak Ustadz, seandainya pesta malam ini ditutup, kemana nasib kami yang punya pelaminan gitu? Kan begini Dek, saya bilang, yang ditutup kan malamnya, siang kan 3 hari kan boleh, nah tiap hari seminggu pun boleh kan. Yang malam itu, acara malam itu yang ditutup, karena malam itu kalau uji Permadi dulu, malam itu gelap itu meraba-raba. Nah, maksudnya tidak kelihatan kan? Nah, meraba-raba ini yang jadi masalah. Jadi artinya tidak ada menghalangi dan tidak ada merugikan orang lain. Termasuk mungkin bagian musik dan organ tunggal dan sebagainya. Kalau dia bilang kami rugi karena kamu nutup pesta malam, orang tidak izin pesta malam. Kan malam yang ditutup. Siang kan boleh nak 3 hari. Yang penting dari pagi sampai sore. Oh, luar biasa itu perjuangannya. Jadi, sekali lagi sama-sama ya, bukan kita saja, semua unsur ya dalam memperjuangkan ini. Dan ini susah sebenarnya untuk diikuti kabupaten yang lain. Karena ini memang perlu tekad yang kuat, kemudian momentum, dan itu terutama misalnya di DPRD ada yang ini kan punya pendapat masing-masing, pertimbangan masing-masing, baik sisi ekonomi tadi ya, kemudian sisi sosial, kemudian sisi keagamaan, itu banyak yang punya pendapat masing-masing ya. Tapi secara keseluruhan teman-teman masyarakat yakinlah bahwa ini baik untuk anak-anak kita dan seterusnya. Kemudian keluarga kita, ibu-ibu lebih nyaman ya. Tapi sejauh ini ibu-ibu ini kan lebih nyaman. Cuman siang ini caknya yang lebih heboh nih ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tolonglah dijaga, karena dijaga ya ibu-ibu ya. Kita apalagi yang siaran langsung. Kita punya anak, punya keluarga. Iya. Nanti kadang di mana-mana orang sudah nyorot masuk YouTube dan Facebook. Tetap dijaga. Kadang-kadang kalau dengan omongan-omongan, ngomong rusak kan masa depan. Nah, lagi rusak masa depan pula. Yang sambil minum. Artinya kalau sudah gini, berarti begini, ada bahasa gini. Ketika orang ngomong ini, apa tidak mungkin malam sudah kita hindari, siang lebih daripada malam. Artinya unsur dari yang berwajib terus artinya mengontrol itu pemerintah, dan juga artinya organisasi Islam ini dan organisasi bukan Islam baik sih, seluruh umat lah sama-sama nak jalan kebaikan kalau kan untuk baik ini kan bukan satu agama saja kan, seluruh agama juga artinya menginginkan orang itu jadi baik maksud itu kan. Pasti dia jangankan pesta malam ya, penutupan pesta. Khamar juga kan ada mudarat, ada kebaikan juga sebenarnya,
Wah, tapi itu kebaikan awas itu, hati-hati nih. Karena yang ngomong nih Ketua Majelis Ulama Indonesia ini. apa namanya, ada setiap yang haram ya itu ada ini juga Ustaz. Maksudnya begini, kita dilarang makan anjing, diharam. Iya, diharam. Tapi bukan berarti ciptaan Allah itu sia-sia. Oh iya, pasti. Ada manfaat. Pasti ada manfaatnya. Ya, mudorotnya lebih besar daripada. Nah, itu sudah digambarkan oleh Al-Quran kan? Yang lebih besar kalau dia gigit. Soalnya aku udah pernah digigit anjing loh. Jadi oke lah, orang punya perspektif masing-masing ya. Itu ada manfaat seperti katanya tadi, peredaran ekonomi ini, kemudian apa namanya. Padahal siang kan dia juga bisa sehari 2 hari boleh. Ya, pasti punya perspektif masing-masing. Oke, Ustaz. Selama yang urusan tutup malam ini, ada tidak semacam gini? Umpama Murau Utara, umpama baik Murau Utara menutup pesta malam, ternyata kabupaten sebelahnya belum menutup malam. Ada tidak desa tetangga coba-coba dia buka pesta di desa yang di sini, dia terhindar dari hukum ini? Iya. Sudah belum pernah terdengar ya? Belum terdengar ya? Ya sekali. Tapi aku udah ngajari ini. Tapi ini kan jangan sampai maksudku kan. Sebab ada sudah ada tadi. Sudah ada tadi. Aku udah cerita ya. Aku udah cerita nih. Sudah ada ini. Bukan pemikiran. Udah ada terjadi. Tapi udah ini. Ini desanya batasan. Desa sebelahnya wilayah lain. Jadi dia tidak kena hukum ini. Dia nggak ada pesta malam di sini. Tapi uangnya uang sini dekat. Pergilah ke sini. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min dzalik. Udah, kita lanjut lagi. Sebelum kita melanjut langkah yang lebih lanjut lagi, Murau Utara ini kan jalan lurus. Jalannya lintas Sumatera, dibangun tahun 82 dari Linggau sampai Bangkok. Saking lurusnya, banyak orang yang mengendarai kendaraan itu kadang ngantuk. Ternyata antum sendiri sudah pernah terjadi nabrak sebuah ekor kerbau, mobil mentak, kerbaunya mati. Atau kerbaunya celaka lah, hampir setengah mati. Akhirnya masyarakat nyembeli, akhirnya masyarakat ngambil daging itu, berebut, padahal kerbau ini punya seseorang. Nah, yang punya kerbau udah kalah ngaku karena kalau ngaku dia akan terganti mobil tadi yang nabrak. Karena hukumnya kaki 4 tidak boleh berkeliaran. Udah, kita tinggalkan soal ganti-mengganti. Yang saya tanya dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia ini, hukum makan makan kerbau itu kan ada yang punya tadi. Dia belum mengizinkan. Apa hukumnya tadi itu? Apa belum terbayang, belum dipatuakan? Ini kalau fatwa itu kan bisa lahir diantaranya usul dari masyarakat. Jadi kalau masyarakat mengusulkan ada permasalahan, minta fatwa, itu bisa kita laksanakan. Nah, dalam konteks ini sebenarnya. Jadi menunggu ya usulan. Aku tidak punya ini. Ngusullah kamu tuh. Kami nunggu usulan. Atau ini kan aku sudah ngomong. Artinya perlu dibahas walaupun aku sebagian daripada Majelis Ulama Indonesia. Tapi kan paling tidak ini perlu dibahas. Berarti perlu dibahas ya. Betul. Karena hukumnya itu makannya itu kaki. Jadi sebenarnya dalam hukum positif itu sudah ada ya. Artinya pengumuman. Perda apa bentuk apa? Anggap baik pengumuman dari kabupaten dari pemerintah daerah. Saya juga kejadian itu di dekat pelang pengumuman itu. Tapi kerbaunya tidak mati ya? Kerbaunya alhamdulillah sehat. Kerbaunya 5 Ustaz. 5 kerbaunya. Mungkin kerbau sudah maghrib Ustaz. Sudah maghrib. Allahu Akbar. Mungkin mungkin penyinggungan di kerbau 5 yang lain. 5 mungkin lagi ada musyawarah. Musyawarah. Pemirsa yang mana saja berada, ternyata Ketua Majelis Ulama Indonesia sebagai orang yang di dalamnya ada fatwa. Karena fatwa ini belum terjadi, akhirnya dia juga tetap beraklah kerbau. Hancur juga mobil, tapi sekarang lah bagus. Oke, para pemirsa dimanapun saja berada, ini Majelis Ulama Indonesia, tapi saya tidak menyangkut tentang pesantren, mungkin sedikit-sedikit saja. Yang penting tadi sudah bincang-bincang, teruskanlah pesantren ini. Ada tidak mutu pesantren ini?
Selain itu ada mungkin santriku apa namanya? Ya, Ada tak semacam kalau Tazaka motonya raih dunia gapai akhirat. raih dunia Raih dunia gapai akhirat. gapai akhirat. Ngomong-ngomong, kalau mau boleh biar yang lain bisa, aku sendiri langsung lupa syairnya. Ketika antum berselawat, saya dengar nadanya tuh kayak nada yang saya dengar di Aceh. Aceh ya. Itu selawat aku itu, apa Ya. ada ciptaan baru nada itu mana? Nadanya itu saat kita ambil dari memang lagu Aceh. Lagu Aceh. Jadi Kalau tidak salah ketika Aceh yang 2004 ya. waktu COVID itu. Covid Saya atau kalau- tsunami ya? Tsunami. Tsunami. Waktu Saya kalau dengar itu sudah nangis. Saya sedih sama. Sudah, masya Allah, itu kekuatan lagunya, suasana emosional. Suasana emosionalnya. Saya itu nangis pertama, pondoknya masih baru, pondok saya. Jadi ada teman ngajak ke sana untuk ini, untuk ikut. Jadi tidak bisa. Jadi ada rasa penyesalan, Ustaz. Ada kesempatan kok saya tidak manfaatkan untuk, dan momen-momen itu kan susah kan. Jadi para pemirsa di mana saja berada, salah satu selawat nanti akan dilantunkan oleh beliau dengan nada yang dari Aceh tadi. Mungkin dia yang perdana dan dia yang memulai, Ya. semacam hak cipta juga kali ya. Iya. Coba tat mana? Itu namanya sholawat Aceh. Selawat Aceh itu. Memang namanya selawat Aceh. Dia, Berarti saya buat namanya sholawat Aceh. selawat Aceh ya. Karena iramanya Berarti irama. ya lantunan sana yang di ini kan dipopulerkan oleh Ustadz Zulkarnain Bayan yang punya YouTube. Coba tat. Ya Nabi salam, salamun alaik. Ya Rasul salam, salamun alaik. Ya Habib salam, salamun alaik. Salawatullahi alaika. Batas itu, sudah batas itu. Nanti antum buat bahasa Indonesianya. Allah, ada bahasa Indonesia. Antum yang buatnya nanti. Nggak, kalau Saya antum- atau teman-teman pemirsanya pemirsa dah. yang bisa, ya. Misalnya begini. Ya Allah, Ya Allah, Gusti. Oh, kalau wong Jawa ya. Kami. Kalau wong Jawa itu ya. Oh iya. gitu. Kalau Medan, silakan lari cara Medan. Ya, Kalau ya Padang, Oresba. iya. Atau kalau bahasa kita ya cacam, ya cacam ya saman kayak gitu ada. samannya. Oke, ini ulang lagi. mumpung ini nanti permisa ada yang Indonesianya atau yang Murataranya bisa itu. Kita kolaborasi, saya punya tag yang irama yang Arabnya, nanti yang Muratara atau Indonesianya bisa tuh, Ustaz. Oh gitu ya. Iramanya na 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 Ya Nabi salam, Nabi salamun salamun alaik. Ya Rasul salam, salamun alaik. Allahu Akbar. Ya Habib salam, salam alaik. Salawatullahi alaika. Pemirsa dimanapun saja berada, kalau rindu dengan lantunan-lantunan ini, pasti mungkin lantunan ini sering dilantunkan di pesantren At-Tazaka. Kalau bisa direkam tat, ini sudah rekaman juga sebenarnya, tapi yang mau luar masuk- biasa ini. Yang mau masuk Tazaka, Yang mau masuk boleh Tazaka, promosi ini. boleh promosi, boleh. Bukan promosi ini netizen. Boleh apa? Iklan saja ya. Iklan saja terus mana? Oh Yang iya. mau masuk pesantren Tazaka, insya Allah program tahfiz, Oh ada tahfiz ya? kemudian program tamyiz. Tamyiz. Itu nausorob. Nau sorop. Kitab kuning ya? Ya, baca kitab kuning, mudah dan asik. Karena dia gitu. kita pakai irama. Misalnya ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim itu ada 8. Oh itu yang salah satu yang dipopulerkan oleh ini yang punya konten YouTube Koyong Koyong tajwid. cuy. Allah Akbar. Nah, jadi kita tidak berat. Kalau dulu kan kalau nak baca kitab kuning itu harus sekian tahun di pesantren, harus apalinnya. Allah Nah, ini Akbar. ada metode yang baru. Ya. Jadi kita
terapkan di pesantren Tazakan namanya tamyiz. Boleh, artinya boleh kuyung juga artinya mempopulerkannya. Iya. Bisa orang lewat jauh belajar gitu kan gitu. Oke. Kita kemarin pelatih dari nasional dari Bandung, Ya. Ustadz Soleh Mansur. Salam Ustadz Soleh Mansur. Allahu Channel Akbar. beliau ini Channel beliau? Tamyiz Bandung Channel. Channel. Bandung. Kemudian super tafiz kami langsung trainer internasional Allahu Akbar. dari Surabaya, namanya Ustadz Marzuki. Beliau yang konsep jadi bagaimana menghafal Al-Quran dengan asik. Oh itu ya? Jadi tidak beban, memakai metode namanya positive learning, dan itu bisa diterapkan anak yang belum bisa baca. Begitu ya? Oke, para pemirsa dimanapun saja berada, tanpa terasa 24 menit lebih saya bersama Ustadz Zulkarnain Bayan MPD. Beliau adalah sahabat saya yang sama-sama kuliah di Curup, tapi memang luar biasa ilmu yang dia punya. Banyak kita dapat ilmu dari beliau, dan terakhir dia sudah melantunkan selawat Aceh. Dia bukan orang Aceh, tapi dia melantunkan selawat Aceh karena irama selawat diiramakannya dengan irama dari Aceh. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan insyaallah tambah sukses. Amin. Allah bukakan pintu usaha. Amin. Majelis Ulama tetap bagus jaya, dan kemudian Pondok Pesantren Tazaka tambah sukses dan berjaya. Jangan lupa saya terima kasih dengan Kabupaten Muratara yang mensupport MUI dengan beberapa kegiatan bantuan. Sekali lagi terima kasih. Kita terus bersinergi, Ustaz. Amin. Bersinergi karena urusan umat, urusan agama, urusan masyarakat yang memang harus bersinergi. Antara ulama, umaro, memang begitu. Harus. Ulama, umaro itu harus saling seirama untuk kemaslahatan masyarakat umat, insya Allah. Oke, terima kasih para pemirsa yang saja berada, dan saya sebagai artinya punya channel Muhammad El Rawas. Tolong dukung channel kami, semakin banyak dukung, semakin banyak saya bertemu dengan orang-orang hebat di negeri biar ini. Semangat kita buat konten, banyak bertemu dengan dakwanya lebih siar, dan banyak bertemu dengan orang-orang di negeri ini, orang-orang yang selama ini terselubung, tersembunyi di daerah-daerah terpencil. Kalau selama ini kita lihat orang-orang sudah terkenal di Jakarta, yang sekarang kita melihat seseorang yang di pinggir-pinggiran di negeri ini, sudut kota dan sudut kota. Karena saya pernah ketemu Dr. Ar-Razi kemarin. Kalau saya Ustadz, katanya kalau lihat Ustadz yang di kampung saya sudah respect. Perjuangan pasti luar biasa. Itu tidak kelihatan itu. Tidak kelihatan, Allah. Antum berarti pemikiran dengan Dr. Ar-Razi. Karena saya terakhir ada cincin teratai dari beliau. Bukan dari saya, melalui Wakil Bupati Musirawas Utara. Wakil Bupati ngasih dengan Dr. Ar-Razi di tempat antum. Iya, teratai satu warna coklat. Luar biasa itu. Saya pikir dengan Bupati. Tapi beberapa ini beliau dapat musibah. Mudah-mudahan dia kuat ya. Insyaallah. Mudah-mudahan beliau kuat. Orang hebat, orang pilihan. Diganti dengan yang lebih baik Insyaallah. Amin ya robbal alamin. Oke, para pemirsa di mana saja berada, demikian channel kami. Sampai jumpa, sampai bertemu dengan waktu dan lain kesempatan ya. Kalau beliau ini lain ya, camnya sama, satu cukup. Nanti saya akan ciptakan juga. Nanti lagi ya tagline-nya ya. Demikian pemirsaannya, netizen beliau ini panas kayaknya. Oh gitu ya. Tagline kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.